Sebelum saya mengumumkan siapa Marketer of the Year, baiknya saya sampaikan problem utama Indonesia 5 tahun ke depan. Yang problem berat itu ditimbulkan gara-gara para manajer marketing bekerja terlalu keras. Kalau saja semua kita yang ada di sini tidak kerja keras, maka Indonesia tidak akan menghadapi problem yang begini besar. Karena seluruh manusia marketing bekerja keras dan bekerja sangat cerdas, maka ekonomi kita tumbuh dengan sangat tinggi. Perusahaan-perusahaan maju pesat dan Indonesia ke bawah menjadi negara yang sekarang dianggap negara yang kemajuannya luar biasa besar. Tetapi kemajuan-kemajuan ini menimbulkan persoalan yang sangat besar yang disebut jebakan yang ditimbulkan oleh kelas menengah baru. Kita ini sekarang mempunyai kira-kira 136 juta orang yang tidak bisa lagi disebut sangat miskin. 136 juta orang, itu besar sekali. Mereka ini tidak memikirkan lagi besok pagi punya beras atau tidak. Tidak memikirkan lagi minggu depan punya beras atau tidak. Bahkan tidak memikirkan lagi 6 bulan lagi punya beras atau tidak. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi berpikir jangka pendek. Mereka adalah orang-orang yang pengennya itu maju. Dulu bapak saya atau ibu saya yang dipikirkan adalah besok pagi punya beras atau enggak ya. Lebaran yang akan datang bisa membelikan sarung enggak ya untuk anaknya. Sekarang sudah ada 136 juta orang yang tidak mikir itu lagi. Karena pikirannya tidak dipakai untuk memikir sesuatu yang jangka pendek, maka orang-orang ini yang dipikir adalah jangka panjang. Setidaknya lebih panjang sedikit dibanding masa lalu. Yang dipikir adalah bagaimana lebih maju lagi, bagaimana lebih maju lagi, bagaimana lebih maju lagi. Ada 136 juta orang yang tiap hari yang dipikirkan adalah bagaimana hidup lebih maju. Ini yang para yang pakai jilbab, itu sekarang minimal jilbabnya 25 di rumah. Bahkan mungkin 50, karena istri saya jilbabnya 3 lemari. Orang-orang ini tiap hari yang dipikir bagaimana hidup lebih sejahtera, lebih maju. Termasuk misalnya bagaimana tidak peduli dengan orang lain, dengan lingkungan, yang penting lebih maju. Nah, orang-orang seperti kita ini, yang di sini ada 5.000 orang, berarti di luar masih ada 135,5 juta orang, itu berpikirnya bagaimana lebih maju. Tetapi orang-orang ini menimbulkan persoalan yang besar bagi pemerintah. Karena orang-orang seperti kita yang ada di sini, itu punya ciri 3. 1, tidak mau lagi diajak menderita. Saya kira tidak ada satupun di sini yang mau diajak lagi menderita. Meskipun demi bangsa, demi negara, demi nasionalisme, demi apapun, tidak mau diajak menderita. Mungkin karena sudah terlalu lama menderita dulu. Atau memang ya sudah merasakan lebih sejahtera, ngapain menderita lagi. Nah, karena itu ajaan untuk hemat listrik gagal. Ajaan untuk hemat BBM gagal. Karena memang tidak mau lagi diajak menderita. Itu ciri nomor 1. Jadi kalau menjadi pemimpin, jangan ngajak bicara rakyatnya untuk prihatin. Nggak laku lagi sekarang. Ya, nggak laku lagi. Nah, ciri yang kedua, orang seperti kita ini, ciri yang kedua adalah mau serba cepat. Nggak ada yang mau lambat-lambat. Handphone 1 kurang cepat, tambah 2. Handphone yang kurang cepat diganti, beli yang baru yang lebih cepat. Wifi yang kurang cepat dibesarkan lebih cepat.
Naik kapal tidak mau lagi, sehingga kapal-kapal Pelni itu sekarang kosong. Semua maunya naik pesawat. Naik bis itu sopirnya ditanya dulu, nanti cepat atau lambat ini nyetirnya. Kalau ada bis yang lambat, dia pilih bis berikutnya, asal nanti cepat. Jadi ciri Anda semua ini adalah maunya serba cepat. Maunya kalau ada problem minggu depan harus diselesaikan. Ini problem hanya akan kita rencanakan, akan kita programkan. Nggak mau orang seperti itu. Maunya pecahkan, begitu. Nah, ini yang tidak nyambung dengan birokrasi. Jadi birokrasi kita punya persoalan yang sangat besar. Birokrasi kita tidak nyambung. Ada 136 juta orang yang maunya serba cepat, tapi birokrasinya lambat. Ini tidak ketemu. Ini persoalan yang sangat besar yang harus diselesaikan. Tabrakan antara birokrasi dan keinginan 136 juta orang. Jalan keluarnya dua. Birokrasinya yang harus berubah. Karena kalau tidak maka dia ditinggalkan oleh 136 juta orang. Atau pilihan kedua, kalau birokrasinya tidak mau cepat, masih ada pilihan kedua. Pilihan keduanya adalah 136 juta orang ini supaya diperlambat. Kita semua diperlambat. Yang punya handphone 3 jual 2. Yang punya mobil 3 jual 2. Persoalan itu akan selesai. Terserah apakah pemerintahnya dan birokrasinya yang harus berubah atau 136 juta orang ini yang harus berubah. Ini pilihan kita yang akan datang. Karena itu saya bangga hari ini mengumumkan bahwa Marketer of the Year tahun ini adalah orang pemerintah. Ya. Pak Dahlan, ini salah satu finalis sudah hadir sekarang, Pak Yonan. Oh, Pak Yonan, ya, silakan. Silakan naik ke atas langsung. Ini Ignatius Yonan. Tapi bukan naik karena kereta apinya ini terlambat. Direktur bukan, Utama Kereta Api yang banyak dikritik orang. Mana? Itu di luar ada buku judulnya 2 tangis sejuta hujat atau apa begitu. Mestinya untuk dia, bukan untuk saya. Sertifikatnya mungkin diserahkan ya. dulu Pak Dahlan. Ya, ini, nah ini lengkap sudah finalisnya. Ya, silakan diumumkan sekarang Pak Dahlan. Baik, ini Pak Yonan ini Direktur Utama Kereta Api. Tapi karena penumpang KRL itu banyak, sehingga kereta api itu dianggap sebagai KRL. Sehingga keluhan KRL dianggap keluhan kereta api. Padahal banyak prestasi-prestasi yang dilakukan. Prestasi yang dilakukan oleh Pak Yonan adalah mengganti toilet kereta api dari toilet jongkok menjadi toilet duduk. Kenapa itu penting? Karena ibu-ibu sekarang ini, termasuk ibu-ibu yang pakai jilbab, itu celananya jin. Celananya jin. Penumpang wanita yang pakai celana jin itu tidak bisa ke toilet yang jongkok. Karena itu toilet harus diubah semua menjadi toilet duduk. Dan sekarang ibu-ibu bisa ke toilet di kereta api sekarang. Baik, kita umumkan Marketer of the Year tahun ini dengan beban berat bahwa yang akan datang orang-orang pemerintah harus seperti dia, Dino Pati Jalal. Anak muda, duta besar Amerika yang melakukan gerakan marketing yang sangat besar yang disebut diaspora. Dan mendapat pujian dari masyarakat yang sangat luas untuk mengubah citra Indonesia. Terima kasih.